VCD ngomong-ngomong. Halo guys, selamat datang kembali di podcast VCD Ngomong-Ngomong. Semoga baik-baik saja kabar kalian, karena sebentar lagi liburan kita akan berakhir dan mungkin sebenarnya pas kalian nonton ini sudah mulai kuliah. Semoga kalian baik-baik di rumah, jaga kesehatan, jangan makan terlalu banyak Indomie, jangan minum terlalu banyak kopi, dan tetap semangat kuliah online-nya. Nah, kembali lagi bersama aku, MD Gabriel, yang bakal nemenin kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan sebagai MC kali ini. Sekarang aku udah ditemani sama, siapa yang tidak tahu, dia sudah terkenal di satu UC. Ini dia saudara Acam, PDD di mana-mana. Halo Acam. Halo semuanya, salam kenal. Aku Ahmad Candi, biasanya dipanggil Acam. Aku dari VCD Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Oke, halo Acam. Pasti rata-rata penonton sudah tahu sih. Acam, mungkin kasih detail lagi deh. Apa begitu yang mau dikenalkan? Angkatan 2000 berapa? Iya, angkatanku 2020 ya. Itu sebelumnya 2021. Jadi aku masuk tahun 2020 dan aku lahir 9 Oktober 2002. Aku dari kota yang sederhana bernama Gresik. Awalnya sih suka menggambar ya. tapi fotografi dan filmmaking itu kayak sesuatu yang lebih aku suka, maksudnya lebih aku tonjolin biasanya. Spesial di hati. Itu. Iya, seperti itu. Oke lah, gimana kabarnya Cam setelah kurang lebih 3 bulan liburan? Tapi walaupun liburan kan banyak job nih, gimana kabarnya? Masih sehat kah? Ya, hampir diambang sih. Cuman hampir. Tidak apa-apa. Simpan kesehatannya untuk 1 semester ke depan. Oh ya, bagus. Itu nasihat yang baik, teman-teman. Oke, nah kali ini aku dan Acam bakal ngomong-ngomong soal passion anak VCD, karena ini hal yang cukup sering dibicarakan dan kayaknya cocok banget untuk Acam. Apalagi yang sering nonton videonya pasti nggak asing dengan kata passion. Kata passion tambah Acam sama dengan video Acam. Nah, ini juga cocok banget, apalagi buat kalian anak-anak yang baru masuk VCD. Dan kira-kira bagaimana pandangan Acam tentang passion? Mari kita tanya langsung. Kita mulai dari gini dulu deh. Pertanyaan yang mendasar. Awal masuk kuliah, kenapa kamu mau masuk VCD, Cam? Aku kan udah tahu, tapi ya mungkin teman-teman banyak udah tahu. Yang belum tahu gitu. Gimana nih? Ya, kenapa masuk VCD? Lari dari matematika? Yang jelas bukan lari dari matematika ya. Ya, aku banyak banget sih sebenarnya alasannya. Cuman aku pengen mencari teman gitu buat diajak ya kayak berjuang bareng gitu. Terutama kayak di bidang seni gitu. Karena aku awal masuk itu lebih ke desain, jujur aja kayak aku nggak terlalu mikir tentang video gitu. Dan ternyata yang lebih dilihat videoku, jadi ya udah gitu. Terus kenapa VCD? Karena kan di cafe itu kita kayak belajar tentang berkomunikasi dengan visual gitu. Yang mana di video pun juga gitu, di filmmaking juga gitu. Jadi kayak kita belajar basicnya, teknisnya gitu, nggak melulu kayak misal kalau aku mau masuk filmmaking kan jelas kita belajar tentang film gitu. Tapi kalau di cafe ini kita belajar tentang lebih mendasarnya lagi mungkin. Kayak apa yang membuat visual itu menarik, terus bagaimana cara menyampaikan pesan melewati visual. Nah, itu aku expect-nya di
di VCD ini aku bisa belajar lebih di situ, hal-hal yang lebih mendasarnya itu. Oh iya benar sih. Ya kadang aku lihat juga banyak orang yang mengambil visi karena di sini kita belajar cukup banyak hal ya, dan tergambarkan juga orang di luar sana expect banyak ke anak VCD, menggambar, buat video, bangun piramid, potong rambut dan lain-lain. Iya benar. Kan apa lu mau gue ada, ya Iya gitulah. siap. Tapi benar sih di sini kita belajar tarik garis, atur kamera, menggambar, ngecat dan lain-lain. Dan lain-lain. kenapa nih Acam ada pertanyaan ini? Kenapa di UC dan bukan di univ lain? Aku tahu jawaban ini pas FGD dulu. Tapi tidak usah bahas yang nasi baut, tidak apa-apa. Tapi bisa diceritakan lah kenapa UC. Kenapa UC? Ini harus jawaban yang kayak gimana? Yang frontal atau yang sudah dipoles atau gimana? Yang panas-panas dingin lah. Panas tapi aman. Oke. Jujur ya kenapa visi di UC karena aku jujur kayak karena aku selama ini sekolah di negeri kayak aku ngerasa kayak udah cukup tahu gitu kayak tentang perihal pernegerian gitu. Perihal pernegerian gitu. Masa ngerti. Perihal pernegerian gitu dan aku ngerasa kalau untuk jurusan DKV ini, VCD ini, aku ngerasa kalau di swasta lebih mungkin secara fasilitas lebih terdukung lah, lebih oke, mungkin lebih lengkap gitu. Jadi nggak ada nasi skrupnya ya? Iya, nggak ada nasi skrupnya guys, gitu. Ya dan apa di VCDUC ini kayak aku nggak tahu sebelumnya kayak bakal gimana, jujur aja kayak aku masuk UC karena aku ngelihat fasilitasnya oke dan merata gitu. Jadi aku ngerasa oh ya udah mungkin aku bisa berkembang di sini. Dan ternyata emang di UC kalau masalah apresiasi ya, menurutku kayak UC ini paling ngelihat karya-karya anak-anak lah, karya-karya mahasiswanya gitu. Kalau ada yang berpotensi pasti sama UC-nya itu kayak bener-bener dilihatin. Sesimpel tugas simpel kayak bikin video apa gitu. Kalau kalian bisa kreatif pasti UC bakal notice gitu. Itu yang aku rasain beberapa waktu terakhir ini ya. Sejak aku masuk khususnya gitu. UC itu kayak selalu bisa mengapresiasi gitu. Support dan contohnya ya. Contohnya ya kayak kalau kalian lihat video perkenalanku ya, aku itu kayak nggak expect bakal di repost UC gitu, dan UC-nya tahu dari mana gitu. dan tiba-tiba nge-repost itu, jadi ya gitu. Jadi kamu tidak expect, tapi satu angkatan yang lihat videomu expect kok kamu di upload sama UC. ya aku pun ya pokoknya aku nggak expect lah gitu. Jadi aku mikirnya simpelnya ya mungkin di swasta bisa lebih dihargai lah gitu. Iya kena di hatiku. SMP dan SMA negeri, no offense tapi no offense ya, tapi itulah kenyataannya. Nyatanya seperti itu. Nah, karena tadi ngomong-ngomong masalah ekspektasi ya sebelum dan sesudah kuliah. Mari kita bahas sebelum kamu kuliah nih. Gimana sih awalnya kamu nemuin, ya nggak mungkin kan baru lahir langsung suka kamera gitu. Keluar dari rumah sakit, aku mau kamera. Tapi gimana nih awalnya itu cinta ke bidang ini? Iya, awalnya sih saya coba-coba. Enggak. Waduh, lama-lama ketagihan. Lama-lama ketagihan. Awalnya ini bukan hal yang
ya kayak seru-seruan aja sih kayak. Tapi bukan seru-seruan yang kayak ini, jujur aja bukan kayak wah aku pengen bikin video, aku pengen ngevlog, pengen apa, enggak. Awalnya justru aku dari tugas gitu. Tugas awalnya dari SMP. Jadi ya aku pribadi suka banget film kan. Terus habis itu aku suka foto, aku suka video gitu. Nah pas intinya aku pengen totalitas di semua tugasku gitu, nggak cuman tugas yang mata pelajaran utama kayak matematika, IPA dan lain-lain gitu, cuman kayak tugas seni budaya lah, terus tugas apa ya bahasa Jawa yang disuruh buat drama gitu. Terus ya awalnya dari situ kayak bikin video gitu, terus ya udah kayak totalitas aja di situ, bikin film gitu lucu-lucuan kayak. Dan aku ngerasanya kalau aku bikin video, bikin film gitu kayak secapek apapun gitu, kayak misalnya capek gitu, ada masalah atau apa gitu kayak, tapi ujung-ujungnya aku ngerasa kayak wih seru ya gitu, wih aku kayak ada yang hilang gitu kalau udah selesai gitu. Kayak aku pengen ngerasain lagi gitu, aku pengen berkarya lagi gitu sih. Terus lanjut pas udah SMA itu baru yang aku lebih ke desain, terus aku mutusin masuk DKV, dan di DKV ada pervideoan gitu. Foto video, ya udah kayak aku langsung bener-bener serius di situ. Itu sih. Iya, betul sih. Saya dalam proses kerja itu suka mengumpat, tapi kalau udah selesai selalu teringat. Iya, enak. Gila, emangnya begini jago. Ampun, belum sejago Lord Acam. Tapi ya kurang lebih sama sih aku juga. Terima kasih kepada SMA, SMP yang membangun passion ini. Berkat tugas-tugas Anda, sekarang saya di DKV. Nah, sekarang kita kan sudah punya passion. Dan disinilah kita udah 1 tahun ya. Kita udah 1 tahun, mau masuk 1 tahun lebih, masuk semester 3 di VCDUC. Kira-kira sejauh ini selama 1 tahun, apa aja pengaruh yang udah kamu dapatkan selama ada di sini? Pengaruh? Ya. Pengaruhnya ini lebih ke apa? Yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja. Apa? Gimana? Pengaruh yang baik-baik aja. Iya. Biar nilai kita ditambah. Ya, tapi dosen-dosen, teman-teman yang menonton, kita membahas yang baik-baik. Iya, kita membahas yang baik-baik dong. Jadi pengaruhnya ya. Pengaruh kayak tentang lebih ke passion ya mungkin ya. Iya. Jadi semakin cinta, semakin benci. Waduh. Oh gitu, oke. Kalau di kuliah ini aku ngerasa karena ya itu udah diapresiasi, kayak aku jujur kayak pertama kali diapresiasi ini kayak oleh teman-teman lah, oleh Univ sama UC sendiri lah, sama dosen dan lain-lain. Jadi aku kayak ya semakin yakin gitu, semakin percaya kayak aku bisa berkarya lebih lah di VCDUC ini. Dan tentunya ekspektasinya waktu itu ya aku pengen ngajak teman-teman buat berkarya bareng, kayak buat bikin video bareng gitu. Ya ternyata sedang pandemi gitu, jadi kurang bisa. Tapi aku kagum lah sama anak-anak kayak masih mau berjuang gitu. Terutama kita kan sudah bukan sombong ya, tapi kan kita sudah menaklukkan Rektor Cup gitu kan ya. Teman-teman. Jadi kita sudah menaklukkan Rektor Cup gitu, untuk pertama kalinya gitu. Jadi ya itu pengaruh yang menurutku positif banget lah buat aku sendiri maupun anak-anak VCDUC itu. Jadi aku merasa sangat disupport gitu. Memang sih, betul. Ya, MD ini juga salah satu pejuangnya, guys. Ampun, saya cuma upload video doang pas itu. Tapi benar.
senang Acam, di sini banyak orang kok yang ingin kolaborasi sama kamu, terutama di mata kuliah basic video. Selain saya kontak nanti. Iya, oke. Sejauh ini kamu kan udah banyak, apalagi pengalaman di kampus nih, nggak cuma dari mata kuliah ya, dari apa aja nih, kepanitiaan banyak, proyek-proyek. Tapi kayaknya dari jawaban tadi, nggak usah ditanya sih, kayaknya worth it lah ya, pengalaman 1 tahun ini untuk passionmu. Iya, sangat worth it sih. Ya terutama ya banyak masalah, cuman ya itu justru itu yang bikin fun. Ya, fun. Kalau sudah selesai, kalau nggak selesai masalahnya sih. Ya. Benar. Tapi sekarang kayaknya di luar sana pasti banyak orang untuk yang sudah atau mungkin baru masuk ke PCD yang walaupun kayak anggap kamu nih kan biasanya lebih ke desain grafis dan terutama foto video. Tapi kan di sini kan kita, seperti yang kita bahas tadi, kita belajar lebih dari itu. Kadang orang di luar sana, termasuk saya gitu, gara-gara melihat pekerjaan orang lain di mata kuliah tertentu, misalnya di gambar gitu, mereka jadi malah minder, ragu sama apakah apa benar ya aku masuk DKV atau harusnya aku masuk teknik nuklir atau gimana. Nah, kamu pernah nggak sih gitu kayak ragu kayak, ya ini aku salah pencet jurusan kemarin. Kenapa aku masuk sini? Kenapa aku di sini? Tersesat ya? Iya, tersesat. Ya aku jujur sebelum masuk gitu, pas SMA kan aku ngincer di kafe waktu SMA tuh. Terus ya aku dari situ aku udah kepikiran sih jujur aja, kayak pasti teman-temanku itu adalah anak-anak yang suka gambar dari SD, suka berimajinasi, suka apa yang buku catatannya halaman paling belakang di gambar-gambar itu gitu kan. Ya aku pertamanya aja catatan. Iya, kadang-kadang udah ada gitu. Ya aku waktu itu kayak langsung ya gaspol gitu, kayak aku belajar lewat apapun lah, lomba lah apapun, meskipun nggak pernah menang lah apa kayak gitu. Jadi meskipun kayak itu kan buat persiapan mental kan. Jadi pas waktu aku masuk gitu, pokoknya aku mikirnya seenggaknya ada satu hal yang aku bisa gitu, aku kuasai lebih gitu, misalnya kayak foto video gitu, seenggaknya gitu. Ya udah, semoga tidak minder. Nah ternyata waktu awal grup itu kan ada sharing karya. Iya, aku ingat malam itu. ya kan pernah kan? Ya ternyata saya kira saya kuat. Ternyata agak kena di mental ya. Iya, ternyata mereka yang kuat. Gitu. Saya tidak kuat. Apalagi pasti yang lihat karyanya Jessica Tisha. Udah kayak Maaf Tisha. Salah jurusan kayak. Ya kayak gitu. Tetap minder gitu. Pasti kalau minder sih pasti, cuman ya aku pernah kayak aku kan research dulu sebelumnya, kayak ada hal yang ku ingat gitu pasti buat kalian yang mendengarkan ya. Selama kalian berusaha gitu pasti ada karya yang lebih bagus daripada kalian, dan juga pasti ada karya yang lebih buruk daripada kalian gitu. Jadi selama kalian berusaha nggak usah minder dulu guys, karena kita sama-sama belajar. Yang paling penting itu sih, kayak kita sama-sama belajar. Jadi apa, kalau aku ngelihat ada yang lebih jago dari aku, pasti aku minta bantuan gitu, ekspektasi ke waktu offline gitu. Semakin pas online, wah bisa lah, yuk bisa. Yakin ya, yang penting yakin dulu bisa gitu. Ya itu yang penting, karena kalian di sini itu ingin belajar, dan apapun hasilnya itu adalah karya kalian, itu yang penting.
Nah, wah, aduh, tersentuh hatiku. Jadi semangat semester 3. Tapi betul, akan banyak Semangat. serangan-serangan mental di ketika kamu masuk. Apalagi pas itu malam-malam. Anak-anak, mana karya kalian? Liatin dong. Tapi tidak apa-apa. Semangat terus, jangan mundur. Dan sekarang kita bahas, karena tadi kan udah bahas mulai dari munculnya passion, berkembangnya passion, kena mental dan lain-lain. Ada nggak? Mungkin atau kamu gini nggak sih? Kalau aku dulu kayaknya banyak orang yang masuk DKV gitu mungkin tidak ngelihat DKV dulu, ngelihat dulu apa itu DKV. Tapi kalau kayak aku dari SMP kayak nonton dulu video di YouTube, jangan masuk DKV karena blablabla. Tapi di bawahnya video, ayo masuk DKV karena blablabla. Aku sudah sering nonton video gitu. Ini kan sebelum kita masuk kita sudah diberikan kayak kita diberikan bayangan-bayangan. Dan disinilah kita sudah 1 tahun. Kira-kira kamu, menurutmu apa hal yang paling mengejutkan selain yang tadi ya, yang karya-karyanya yang bagus itu, yang mengejutkan yang kamu nggak pernah kebayang sebelumnya pas sebelum masuk, dan sekarang kamu udah 1 tahun di DKV, apa nih yang mengejutkan, mengejoetkan? Oke. Menarik. Jadi aku nonton itu sih, jujur, kayak nonton video-video kayak stereotip ya kan, kayak anak-anak DKV, terus habis itu tugas-tugas DKV, gak tidur, apalah dan lain-lain. Aku ngerasa waktu itu justru aku kayak malah kayak excited gitu loh. Wih, aku nggak tidur. Oh ya, aku di SMA udah pernah kayak tidur lah gara-gara ini itu, gara tugas ini itu. Oke, aku siap. Oke. Ternyata ya yang aku nggak expect itu adalah ACC-an ya itu. Iya. ACC-an itu aku yang nggak, aku mungkin udah ada kayak dibahas di video-video gitu kayak masalah revisi, cuman aku nggak expect-nya bakal sedih nih itu, kayak dari awal kita harus ACC gitu. Aku kira kayak tugas kasih tugas ngerjain terus kumpul, karena ada yang bilang kita tuh datang cuman kumpulin tugas gitu. Kumpul tugas. Iya. Iya kan? Dengar video itu. Ekspektasi. Datang ambil tugas, pulang kerjakan, datang kumpul tugas lagi. Ya. Ternyata datang kumpul, pulang kena mental. Iya. Iya, itulah. Iya. Dan mungkin itu banyak sih, banyak yang kira mungkin datang ambil tugas buat habis itu buat banyak kayak bekerja sebebas kreativitas. Oh iya, tapi mereka kadang lupa kreativitas tanpa landasan tidak di ACC. Benar. Ya kita kira kayak bebas berkreasi gitu. Iya. Bebas berimajinasi. Ya, kalau di ACC ya. Iya gitu. Itu yang paling gak expect itu sih. Yang lainnya kayak kurang lebih ya lumayan sesuai lah ya. Cuman yang itu aja, kayak proses ACC-nya, terus habis itu tutor ACC-nya itu yang gak expect. Ya ada yang expect, aku yakin sih. Ya, untuk teman-teman di sana, jangan lupa ya kamu masuk jurusan DKV ini, kamu berhubungan sama manusia. Jadi kamu tidak seperti dulu matematika jawab, dicek kalau salah dicoret, kalau benar langsung diterima, enggak. Ini manusia, jadi ya ribet lah. Bukan ribet sih, gimana bilangnya, Cam? Ya dinamis. Iya, dinamis. Tidak menentu lah ya. Wah, ada phone call ini, ada yang nanya nih, Cam, ngomong-ngomong, selama ini ada nggak teman, mana dia hilang, teman di VCD yang passion-nya sama, hobinya sama? Oh, ini masalah saingan. Kalau kamu ketemu, ya pasti pernah lah ya ketemu yang kayak gini. Di VCD soalnya kita kan banyak, dan tidak menutup kemungkinan kita ketemu orang yang background-nya dan kayak tujuannya itu sama dengan kita.
Nah, yang orang yang kayak gitu tuh kamu dalam hati terdalam nih. Kamu jadiin apa, Dalam musuh hati kah, terdalam. rival kah, atau bestie? Dijadikan bestie. Pasti. Oke, jadi passionnya sama, hobinya sama. Ya aku awal mikir kalau aku kan di video perkenalanku kayak nyari yang passionnya sama gitu kan ya. Emang tujuanku dari awal itu kayak nyari passionnya yang sama gitu. Terus hobinya sama gitu. Jadi kayak kita bisa saling support gitu. Kita bisa saling kerjasama lah. Dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran mungkin bisa jadi masukan buat kita semua. Jadi kayak sepassion pun itu nggak cukup gitu. Jadi kita harus setujuan juga gitu. Satu visi misi yang penting. Jadi kalau kalian udah passion sama tapi kayak yang satu misal ngejar job, ngejar uang, yang satu ngejar karya, itu kemungkinan bakal clash gitu loh. Nah, Jadi itu kayak biasanya problematika. Cuman kalau misalnya emang ketemu ya, aku kemungkinan jangan kalau saingan ya saingan yang sehat lah ya, yang jelas saingan jangan sabotase karya gitu. sabotase karya. Enggak lah. Enggak sampai gitu ya. Jadi saingannya saingan sehat gitu. Kita saling support, kita saling belajar gitu. Pasti kayak ada hal-hal yang satu ini tahu, yang satu ini nggak tahu, gitu juga sebaliknya. Jadi ya justru hal yang baik lah kalau misal ketemu passion yang sama gitu. Oke, dijadikan bestie dan rival. Bestie dan rival. Terus, nah ini ada nggak hal yang di selama 1 tahun ini kan kita udah mulai belajar banyak lah ya, dasar mulai gambar, apalagi buat foto, video masih belum sih, tapi ada nggak hal yang kamu setelah masuk sini kamu sadar kayak ini menarik juga? Kayak kalau aku tipografi, walaupun nilaiku pas-pasan tapi menarik, aku pas masuk kayak, ini menarik juga. Kamu ada nggak yang kayak apa gitu, suka apa, siapa tahu suka Pancasila kan, tiba-tiba kemarin kan ada mata kuliah Pancasila kayak tiba-tiba jadi pahlawan 5 dasar. Kamu gimana? Iya, aku yang menarik itu sebetulnya aku sebelum desain pun kayak belajar kayak lettering juga gitu, belajar menulis gitu. Jadi pas aku ketemu tipografi kayak ngerasa familiar gitu. Bukan udah tahu ya, tapi kayak ngerasa familiar gitu. Jadi ya jujur ya sama kayak yang menarik itu tipografi itu. Kayak ternyata kayak ada strukturnya sendiri, ada seninya, cara apa biar kelihatan bagus kayak gimana gitu kan ya, tipografi. Bisa ya, buat story ngalahin anak kedokteran yang anatomi juga gitu kan. Ada anatomi. Aku juga belajar anatomi gitu. Bumerang gitu kan. Pamer kan. Ya itu menarik tipografi itu. Ya itu sih. Kalau yang lainnya belum ada. Belum Pancasila nggak? Pancasila. Bukan belum. Mungkin sedikit irama-irama itu menarik. Sedikit irama. Ya, tapi yang menarik menurutku tipografi itu sih. Kayak itu juga kan ada hubungannya dengan video. Kayak kalau cara penataan tata tulisannya kurang bagus juga pengaruh sama videonya juga gitu. Iya, jadi tipografi sih. Iya. Dan karena kita ngomongin tugas, mari kita lihat. Ada nggak tugas yang paling berkesan untuk bahasa Indonesia aku? Berkesan pengerjaannya selama 2 semester ini di kamu? Berkesan sih. Yang berkesan itu ada 2 mungkin. Nggak ada berkesan positif atau berkesan negatif, tapi karena kita kan positif vibes ya, positif. Jadi aku ngerasanya yang paling aku enjoy ya jujur itu
paper cutting kalau nggak salah. Tugas akhir semester 1 bukan sih? Aku lupa. Iya. Ya, tugas akhir Semester 1 semester ya, iya, 1. semester 1. Itu kan kayak ada kepotong liburnya juga gitu. Jadi kayak pengerjaannya lama kayak. Dan aku pun udah sempet nyentuh itu, kayak pernah bikin gitu waktu SMA. Jadi kayak enjoy banget kayak bikinnya tuh, enak banget gitu rasanya, kayak ya lebih tahu gitu ketimbang 3D lainnya gitu. Nah, tugas-tugas lainnya, aduh. Ya, tugas-tugas lainnya gitu. Nah, terus ngomong-ngomong tugas di semester 3 nanti, kan kita sudah KRS, sudah tahu lah ya mata kuliahnya. Ada nggak mata kuliah yang kamu tunggu-tunggu? Selain basic video. Jangan basic video, kita hapus dari list. Mata kuliah selain basic video. Yang ditunggu-tunggu. Yes. Art and culture. Iya. Berpikir kritis. Berpikir kritis. Iya, berpikir kritis. Itu kan menarik kan. Art and culture gitu. Hubungannya seni dan budaya. Itu menarik gitu. Sebetulnya enggak, kalau excited sih cuman menarik gitu, kayak kalau excited sih ya lumayan excited. Kalau di antara yang lain menantang. Sebetulnya semester 3 ini karena masuk digital ya, karena aku basicnya digital ya, kayak dari SMA mainnya digital dan jadi menurutku semuanya hampir semuanya kayak menarik gitu. Mungkin kalau yang paling excited itu ya mungkin komputer grafik ya, yang pakai animasi itu. Visual study ya menarik sih. Tapi ya, laptopku langsung nangis loh dengarnya. Kipasnya langsung wing gitu. Iya, aku excited sama kayak kolaborasinya gitu loh, pas berkelompok. Ekspektasi ya ini. Iya, karena ini ya kan? Pertama kalinya kita masuk kerja kelompok ya untuk mata kuliah yang berbau DKV. Nah, itu menarik itu. Tapi ya, saya menantikan 100 pertanyaan di Art and Culture ya, benar ya, 100 pertanyaan katanya. Benar. Terus mari kita lihat, kamu pengalaman menurut kamu selama 2 semester ini sekedar kuliah doang cukup nggak? Apa kamu kan ikut banyak kepanitiaan nih, bisa diceritakan lah ya. Apakah itu penting tidak penting, atau penting atau tidak? Nah, itu gimana menurut kamu? Yang kepanitiaan sama kuliah. Kita plus lomba deh, panitiaan, lomba, magang, dan apalah itu. Kayaknya ada kayak momen-momen. Emang aku semester 1-2 fokus ke emang sengaja aku fokusin ke kepanitiaan gitu. Dan positifnya kalau kepanitiaan itu lebih ke kayak mengorganisir gitu loh. Kayak kita bekerja sama antar divisi. Kita kerja sama antar divisi, gimana cara nge-support acara ini, acara itu. Gitu sih. Jadi mungkin juga lebih ke profesionalisme gitu. Kayak cara mungkin membantu juga di kalau kalian pas bekerja dan ada hubungannya sama banyak tim, itu bakal membantu banyak gitu. Banyak hal yang bisa diambil di kepanitiaan itu. Cuman ya juga tambah lagi koneksi kan. Itu yang biasanya orang-orang cari juga, untuk mencari koneksi di kepanitiaan gitu. Kalau lomba juga penting kan. Penting semua sebenarnya. Cuman mungkin lebih ke mana yang lebih penting gitu ya mungkin ya. Panitia, lomba atau kuliah gitu. Menurutku semuanya penting dan harus dieksplor gitu. Ada momen tidur. Mungkin iya, itu lebih enak mungkin lebih ya. Kalau tidur terus wah hilang, Pak. Ya gitu. Jadi kalau lomba itu juga ngasih pengalaman. Lomba juga
ngasih kayak bisa jadi benchmark kita gitu loh. Kalau kemampuan kita dan tim kita itu seberapa sih kayak dibanding misal senasional atau seprovinsi, itu seberapa gitu, dan itu juga bisa ngelatih rasa kompetisi, rasa ingin berkompetisi, apa sih namanya, kompetitif ya itulah. Itu rasa itu menurutku lumayan penting untuk dikembangkan, karena kalau nggak ada itu ya kita bakal stuck di situ-situ aja gitu, nggak ada semangat yang lebih buat berkarya lah, buat apalah. Dan kuliah pun apalagi gitu, kuliah itu kalau bisa di nomor 1 ya. Enggak sih, buat beberapa orang beda-beda, cuman untuk semester 1-2 aku lebih prioritasin ini kepanitiaan, karena aku jarang ikut panitia, dan aku ngerasa di panitia di waktu kuliah ini lebih serius lah, lebih terorganisir, lebih gede, lebih ya intinya lebih terfokus dan manfaatnya lebih dapat gitu. Bukan berarti SMA SMP nggak dapat ya, cuman ya gitu. Paham maksudnya. Paham. Ya, jadi biar kita nggak cuma ngerti komunikasi visual, melalui panitiaan juga kita bisa mengerti komunikasi verbal, tidak hanya visual. Benar. Dan latih skill sosial. Jadi teman-teman, itu penting sih guys, skill sosial. Jangan ragu-ragu kalau mau ikut, karena saat kita bekerja nanti kita bekerja dengan orang, tidak dengan robot. Benar. Dan kamu, pertanyaan terakhir. Kamu kan udah ikut nih lomba lah, kepanitiaan dan kuliah, karena udah rahasia umum kuliah di kafe itu ya sibuk. Gimana kamu ngatur waktunya, karena nggak kuliah, bahkan untuk kuliah sendiri kan waktu kita cukup tersita tuh untuk satu tugas aja, itu nggak cuma sekedar kita ambil kerjain, kita kumpul. Soalnya di antaranya itu kamu, ini apakah kamu membelah diri sudah Agibun no Jutsu? Benar. Di antaranya kan kita harus ACC lah, kalau nggak ACC kita nggak bisa jalan. Jadi gimana kamu ngatur waktu? Jadi ini mungkin jawabannya nggak valid ya, dan aku yakin kayak mungkin kalian yang mendengarkan ini jauh lebih ngerti tentang membagi waktu gitu. Karena aku pun masih belajar, sangat masih belajar, dan masih mencoba-coba gitu. Kalau aku mungkin paling gampangnya, yang paling sering mungkin juga kita lakukan adalah yang paling mepet deadline yang dikerjakan gitu. Tapi mungkin ada yang membantah ini ya, mungkin yang kenal aku mungkin bakal membantah ini. Cuman ya itu apa yang karena apa ya? Sorry aku bingung sendiri. Mungkin nggak apa-apa. Dengan intinya kalau kalian ikut sesuatu, kalian harus bertanggung jawab gitu loh atas tugas kalian masing-masing gitu. Meskipun kalian aku sempat di masa aku harus mengorbankan satu pekerjaan untuk pekerjaan yang lain gitu loh. Dan kalau bisa sebisa mungkin jangan seperti itu gitu. Karena apalagi kalau berhubungan dengan orang banyak itu jangan kayak gitu. Dan apa ya, kalau masalah membagi waktunya, kalau aku sendiri kayak aku kayak hantam merata gitu. Kayak aku habis ngerjain ini, aku ngerjain itu, setelah ngerjain ini. Jadi sebisa mungkin aku selesaiin apa yang bisa aku selesaikan gitu. Kalau aku gitu. Meskipun agak kurang tertata, tapi ya untungnya selesai. Gitu. Ya, ini untuk para pendengar, tampaknya kita masih belum bisa memberikan kalian wejangan terkait maaf ya, time management ya, teman-teman. Saya sendiri waktu mungkin masih kurang. Mungkin kita pakai, kalau aku sistem yang terdekat yang duluan. Nah ya. Apa yang deadline-nya besok itu kerjakan sekarang.
Benar. Ya, tapi tidak apa-apa. Kalau kata orang sih masalah motor lewat, Mas, kata orang sih biasanya prioritas. Iya, prioritas. Yang paling urgent, paling besar pengaruhnya kerjakan dulu. Kalau kosong, kerjakan yang sepele. Tapi kalau kosong tidur ya, nggak kerja. Itu. Kosong tidur. Sudah dijelaskan sama MD sepertinya ya. Kalau di chat, udah selesai belum? Nah, bilang, lagi dikit. Padahal baru buka Photoshop. New gitu. New. Ini lagi bentar, lagi dikit kok. Ini masih untitled. Ini sisa diekspor. Tunggu, laptopku nge-hang. Padahal masih klik-klik. Iya. Prioritaskan sesuatu yang harus diprioritaskan gitu. Jadi ya begitulah ya teman-teman, ini agak acam. Jadi sudah selesai bincang-bincang kita. Tidak terasa waktu sudah berlalu dan lusa sudah masuk kuliah, dan mungkin pas kalian dengar ini sudah kuliah dan sedang menangis sambil buat tugas. Semangat. Dan kalau kalian kepo mungkin Acam apa Instagramnya, pasti banyak yang pengen follow dong. Nah iya, Instagramku di @_ACAAM. Silakan kalau mau tanya-tanya, nggak perlu follow, nggak apa-apa kok. Silakan itu akun Instagramnya Acam, jadi bisa kalian hubungi kalau kalian butuh. Jangan dihubungi pas kalian minta nilai. Dan kalau dari Acam ada pesan-pesan terakhir nggak ya, untuk terutama mungkin untuk maba lah ya, yang baru masuk di kafe nih. Waduh, saya tidak menyiapkan wajangan. Waduh, cuman kalau ada jangan banyak minum kopi. Jangan banyak minum kopi. Iya, jangan banyak minum kopi. Ini itu sih semangat belajarnya, karena aku sebetulnya bisa kok, maksudnya banyak waktu luang yang bisa kita dapatkan gitu di VCD ini. Kayak aku tanpa, maksudnya aku pernah kuliah terus habis itu panitia terus lomba, itu aku masih bisa survive gitu loh. Apalagi kayak cuman masih kuliah doang, itu masih sangat bisa gitu, teman-teman. Masih ada banyak waktu luang untuk kalian mengeksplor hal-hal lain gitu. Dan tetap kalian ingat kalau kalian di sini adalah buat belajar dan mencari teman gitu. Jadi ingat kalau sesulit apapun kalian itu nggak sendirian gitu. Sesusah apapun kalian nggak sendirian gitu. Kalian masih bahkan ketika jomblo. Iya, gitu. Kalian nggak sendirian, bahkan ketika kalian jomblo masih ada teman-teman di samping kalian yang mungkin juga merasakan, yang mungkin juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi apapun itu mending kalau kalian cari teman gitu, cari teman lah, karena di masa-masa sekarang apalagi yang long distance ini sangat sangat perlu teman, TEMAN itu untuk sharing tugas lah, apalah itu kalian sangat butuh, dan kalian harus percaya kalau kalian tidak sendirian gitu. Apapun kendalanya pasti bisa. Semangat. Oke, terima kasih Kak Acam. Ya, ini dia teman-teman, Lord Acam. Jadi terima kasih Lord, dan terima kasih juga ke teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai titik ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang tidak ada manfaatnya, titik. Ingat pesan terakhir kalau dari aku ya, sebagai pesan penutup dari apa yang kita simpulkan dari kata-kata Acam. Jangan stres. Ya, itu aja. Betul. Ingat. Jangan stres, saudara-saudara. Like, comment, dan subscribe video ini. Follow IG VCD juga, UC_VCD, dan SU_VCD. Dan follow IG ku juga boleh. Kalau udah follow IG-nya Acam tadi, follow aku, Gabriel_Madimdance. Nah, dan sekian dari kita.
Saya Gabriel. Oh, mungkin Aceng biar ke MC. Saya Gabriel. Saya Ahmad Candi. Dan sampai jumpa di ngomong-ngomong episode selanjutnya. Dadah. Dadah. 3, 2, 1, selesai.